Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Anjungan tunai mandiri di Jalan Para Komando Merauke dirusak pemabuk. Tersesat di hutan selama 7 hari, seorang bocah di Manokwari Selatan ditemukan selamat oleh tim SAR. Minyak goreng subsidi minyak kita di Mimika mahal. Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Mimika, Papua Tengah mulai melonjak. Dari pantauan di pasar sentral, pedagang menjual minyak kita Rp20.000 per liter. Menurut pedagang, mahalnya minyak kita karena mereka membeli bukan dari pemerintah, namun dari luar Mimika. Kita jual 20 karena ini dari Jawa kita ambil ini, ambil dari Jawa, bukan di sini. Kita tidak dapat kalau di sini. Tapi kita ambil yang dari Jawa. Ini 20 kita jual kan kalau itu 25. Yang berapa liter? 1 liter. Biasanya kan waktunya kemarin kan kita dapat dari Betul Kartu. Tapi sekarang tidak. Karena sekarang kalau kita ambil sama dia 95 satu Karton. Dulu kan dikasih kita berapa itu? 14. Nah, itu. Sekarang kita tidak dapat. Kalau orang besar semua yang dapat toko-toko besar tuh. Dulu kan kita ada yang bagi kemasan, sekarang kita ada. Sementara itu harga tomat yang sebelumnya mencapai Rp60.000 per kilogram, saat ini turun menjadi Rp55.000 per kilogram. Pedagang memprediksi harga tomat akan terus turun karena pasokannya makin melimpah. Sekarang turun 5.000 saja. Dari 55 sekarang. Kemarin saya masuk. Dari mana masuknya? Dari apa? Ini dari gula. Oh, gula. Oh, sekarang turun 5.000. Berarti stoknya sebanyak. Hijau. Oh. Hijau semua. Sedikit saja yang merah. Sementara itu harga sayur mayur di pasaran anjlok karena stok sayuran cukup banyak. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polres Merauke meminta masyarakat agar menjaga Kamtipmas menjelang pemilu yang akan berlangsung bulan depan. Kapolres Merauke AKBP Iketut Suwarnaya meminta masyarakat menjaga suasana harmonis yang selama ini terbina di Merauke. Namun ia tidak segan-segan akan menindak tegas pelaku yang berbuat kriminal. Ini menjelang pemilu, otomatis saya yakin Pak Kapolres sebelumnya sudah mempersiapkan berbagai rencana-rencana pengamanan, strategi pengamanan yang sudah dilakukan. Sekarang ada tahap kampanye kan, saat ini masih berlangsung. Puji Tuhan, alhamdulillah sampai saat ini tidak terdengar situasi yang bergejolak lah di Merauke yang kami ketahui secara sekilas, kami ikuti. Hal yang sudah baik ini ya kami upayakan untuk tetap kita lanjutkan apa yang menjadi strategi Pak Kapolres sebelumnya. Polisi juga meminta warga agar melaporkan jika melihat orang mencurigakan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Merauke akan melibatkan pelajar dari 3 SMA di Merauke untuk melipat surat suara untuk pemilu mendatang agar target pendistribusian suara tercapai. Pelipatan surat suara dari pemilu untuk tahun ini tentunya dari kepolisian, khususnya untuk wilayah Merauke ini yang terlibat dalam pengamanan adalah Polres Merauke. Nah, untuk pengamanan dan pengawasan baik itu pelipatan suara, pelipatan surat suara maupun juga pelaksanaan nantinya pemilihan di TPS-TPS, sudah jelas bahwa Polres dilibatkan dalam pengamanan dan pengawasan tersebut. Polres Merauke juga akan menyiagakan anggotanya untuk mengawal ketat proses tersebut agar tidak terjadi kesalahan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Bawaslu Merauke bersama Satpol PP mencopot semua alat peraga kampanye dan baliho milik parpol dan caleg peserta pemilu. Baliho dan APK tersebut melanggar aturan kampanye karena terpasang di zona larangan kampanye seperti di Jalan Mandala dan sekitarnya. Alat peraga ini seperti apa ini Pak Ketua? Ini kan berdasarkan SK 680 itu ada 15 titik yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Merauke. Nah, 2 hari ini, hari kemarin dulu, tanggal 8 hari Senin sampai dengan hari ini kami lakukan penertiban. Penertiban di zona yang ditentukan KPU 680. Di luar itu kami laksanakan penertiban. Ini di daerah kota antara Dapil 1 dengan Dapil 2. Satpol PP dan Bawaslu terus menertibkan baliho dan APK yang melanggar aturan di Merauke. Caleg dan parpol diimbau tidak melanggar aturan karena sanksinya sudah jelas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.